Kita mendaftarkan Bapak dan hasilnya setransparan ini. Ditolak, Pak. Mohon maaf, Pak. Bapak nggak bisa dapat BPNT, Pak. Kemarin saya sebagai Ketua Percepatan Reformasi Digital Pemerintah, bagaimana proses digitalisasi nasional itu, dan saya sampaikan kita sudah 8 kementerian lembaga itu sudah semua datanya masuk, tapi kan masih banyak nih sekarang lagi yang turut masuk lagi. Tapi ini pertama kali sepanjang Indonesia merdeka 81 tahun bahwa data kita sudah terintegrasi mulai kemarin sudah kita lakukan piloting di Banyuwangi. Kita tidak membeli teknologi, kita meng-create sendiri teknologi, dan saya terus terang sangat bangga pada mereka. Nah, saya kemarin sudah menunjukkan ini, kita minta salah satu anggota komisi untuk mencoba. Jadi itu semua yang penting. Nanti ada orang yang berhak tapi tidak dapat, atau yang dapat tidak sebenarnya tidak berhak. Pemerintahan Presiden Prabowo ini akan menjadi pemerintahan yang sangat modern menurut saya, dan kemudian transparan, akan kurang korupsi karena semua akan terlihat nanti. Nah, dalam 3 bulan ke depan kalau 42 kabupaten ini kita sudah paham, ya nanti bulan Oktober kita akan roll out nasional. Saya hanya ingin mendemokan, saya mengklaim diri saya mau minta bansos, itu saya qualified atau tidak. Ini ceritanya skenario-nya Bapak mau minta bansos. Ya. Saya sebagai masyarakat, tetangga, bisa siapapun yang punya handphone dan punya sinyal, saya bisa membantu Bapak. Nah, pertama saya masukkan, yang saya butuhkan hanya NIK, Pak. Jadi sebetulnya semua orang yang sudah punya NIK, Pak, di Republik ini bisa difasilitasi hanya dengan butuh NIK-nya dan foto mukanya, Pak. Jadi begitu sudah saya input, nah di sini kita mulai verifikasi biometrik. Nah, barusan itu liveness, Pak. Di belakangnya model AI untuk memastikan bahwa barusan itu bukan foto, bukan deepfake, bukan video Bapak, tapi memang harus Bapak betul-betul di depan HP, manusia hidup. Saya masukkan nomor handphone. Nah, kita coba Bapak ceritanya mendaftar BPNT ya, Pak, sembako. Bapak mendaftar sembako, baik, saya bantu lanjutkan. Nah, saya perlu memasukkan ID pelanggan Pak Luhut. Selesai, ini kita lanjutkan. Ini ringkasan, Pak Luhut mendaftar nomor handphonenya sekian, bantuan yang didaftar BPNT, ID pelanggan tertera nomornya dan nama pemiliknya, dan ini konsennya, Pak. Dengan ini Pak Luhut izin bahwa nanti Kementerian Sosial akan butuh mengakses data pribadi Bapak untuk menentukan apakah Bapak layak atau tidak nih dalam pengajuan bansos. Nah, saya sebagai yang bantu Bapak bisa langsung bilang, Pak Luhut, mohon maaf, Bapak nggak layak, Pak, dapat sembako, gitu kan? Maaf, ini nggak layak. Dan Bapak tanya, kenapa saya nggak layak? Ini, Pak, alasannya ada beberapa. Yang pertama, Bapak sertifikat tanahnya lebih dari 1. Dan kalau misalnya seandainya ini case beneran, orang mendaftar, dan dia merasa datanya tidak sesuai dengan keadaannya, Pak, dia langsung melakukan sanggah yang juga dengan DPI sudah terintegrasi dengan DTC, dengan berbagai data untuk mengupdate data secara langsung dan memiliki accountability yang jelas karena kita menggunakan autentikasi biometrik. Ada pertanggungjawaban atas data yang diupdate.